Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6236. Lingkaran sihir di lembah tempat Lin Bai berada terganggu dan dinonaktifkan, tetapi lingkaran proyeksi di sekitarnya masih berjalan lancar. Kaisar Chu segera menangkap lingkaran sihir di sekitar lembah, dan melihat beberapa sosok menuju ke lembah tempat Lin Bai berada. Meskipun tidak diketahui apakah target orang-orang ini adalah Lin Bai, tetapi arah yang mereka tuju memang lembah tempat Lin Bai berada. Beberapa orang menuju ke lembah tempat Lin Bai berada. Di Yuhua Tiangong, seorang pendekar dari sekte yang tidak dikenal tiba-tiba mengatakan sesuatu, yang menarik perhatian semua orang. Pandangan mereka pertama kali tertuju pada tirai cahaya proyeksi hitam. Di depan tirai cahaya proyeksi ini adalah lembah tempat Lin Bai berada. Segera, mereka melihat sekeliling lingkaran proyeksi, dan mereka benar-benar melihat beberapa sosok menuju ke lembah tempat Lin Bai berada. Prajurit dari wilayah utara. Seseorang langsung berseru ketika melihat pakaian mereka. Sebenarnya, mudah untuk membedakan prajurit dari wilayah utara. Sebagian besar prajurit dari wilayah utara mengenakan kulit binatang atau pakaian linen kasar. Penampilan mereka juga sangat kasar, dan mereka tampak seperti orang barbar. Bisakah seseorang memberitahu saya tentang asal-usul ketujuh orang ini? Mereka tampak mengancam, dan sepertinya memiliki banyak asal-usul. Seseorang bertanya dengan penasaran. Begitu ucapan ini keluar, seseorang segera menjawab, para pendekar dari Sekte Dewa Suci wilayah utara seharusnya adalah Che Jing, dan Wei Zuo, dan 7 orang lainnya. Petik 2. Ketujuh orang ini semuanya adalah pendekar tingkat tinggi alam Tai Dao Guo dari Sekte Dewa Pemurnian Utara. Ketujuh orang ini bersaudara. Mereka juga terkenal di wilayah utara dan memiliki banyak julukan, seperti 7 Iblis Wangshan Utara, Lian Shen Kiba, dan sebagainya. Tapi julukan mereka yang paling bergengsi di wilayah utara adalah Asura Ketujuh Pemurnian Dewa. Mendengar julukan-julukan ini, orang tahu bahwa ketujuh pendekar wilayah utara ini bukanlah orang yang mudah diremehkan. Kedengarannya bukan kelas yang baik. Sepertinya mereka mengincar Lin Bai. Seseorang memperhatikan bahwa setelah ketujuh anggota Shenzhen Zong memasuki lingkaran proyeksi di lembah tempat Lin Bai berada, mereka tidak muncul di lingkaran lain untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, mereka berhenti setelah mencapai lembah tempat Lin Bai berada. Sudah jelas bahwa mereka pergi untuk Lin Bai. Susunan proyeksi di lembah Lin Bai mengalami kegagalan yang aneh. Apakah ini kesalahan mereka? Seseorang bertanya. Kepala Sekte Tianshui, Chu Si, dan Patriark Zhang Bailiu sama-sama merasa cemas memikirkan Lin Bai, duduk di atas kursi naga. Kaisar Chu tampak tenang, dengan sedikit ketajaman di matanya yang muram. Ia menyipitkan mata ke arah ayah mertua yang mulia yang berdiri di depan kursi naga, tetapi tidak berbicara, melainkan berkata melalui transmisi suara, aku ingin tahu semua yang terjadi di lembah itu. Ekspresi ayah mertuamu tetap tidak berubah, bahkan sedikit pun perubahan di wajahnya, seolah-olah ia tidak mendengar transmisi suara dari Kaisar Chu. Namun sebenarnya, setelah mendengar transmisi suara dari Kaisar Chu, Kasimmu segera mulai membuat pengaturan. Ada beberapa orang kuat tak dikenal yang diam-diam menuju lembah tempat Lin Bai berada. Mereka beberapa blok lebih cepat dan pergi menyeberangi jurang. Di sebuah lembah yang tak dikenal. Lin Bai duduk bersila di atas batu besar dan menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Ia baru membuka matanya perlahan ketika 7 orang dari Sekte Shenzhen turun dari langit dan mengelilinginya. Semuanya, kenapa kalian memegangku begitu erat? Lin Bai membuka matanya, menunjukkan sedikit kebingungan, sepertinya aku orang asing bagi kalian semua, dan aku tidak memiliki permusuhan di masa lalu, dan aku tidak memiliki dendam di masa depan, jadi mengapa kalian perlu mengenalku? Bagaimana dengan kematian? Ketujuh anggota Sekte Shenzhen di depan mereka saling memandang, dengan senyum masam yang penuh arti di wajah mereka, kalian tidak perlu terlalu memikirkan Tuan Serigala, kalian hanya perlu tahu. Hari ini tahun depan adalah hari kematian Tuan Serigala. Ekspresi Lin Bai menjadi tenang, bahkan jika kalian ingin aku mati, biarkan aku mati dengan tenang. Bagaimana aku menyinggung Tuan? Tuan Serigala tidak menyinggung kami, tetapi kami punya alasan untuk membunuh Tuan Serigala. Di antara ketujuh orang itu, seorang wanita tua dengan tongkat tertawa aneh. Aku ingin tahu alasannya, tanya Lin Bai dengan tulus. Lin Bai terus menanyakan alasannya, yang membuat ketujuh orang itu sedikit kesal. Seorang pemuda dengan temperamen buruk berkata tajam, karena Tuan Serigala ingin tahu alasannya, mari kita beritahu dia dengan sopan. Pemuda itu tidak mendengar halangan orang lain, jadi dia mencibir dan berkata, bagaimana kalian bisa menduduki tanah paling subur di dunia iblis, dengan kekayaan alam dan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, tanpa bencana alam. Adapun wilayah utara kami,
bukan hanya lingkungan hidupnya yang sangat buruk sehingga bahkan prajurit pun tidak dapat bertahan hidup, tetapi juga sumber daya kultivasinya sangat langka. Badai salju abadi, angin kencang, dan guntur akan selalu mengamuk di bumi. Mengapa? Wajah pemuda itu menjadi muram, mengapa tanah subur di wilayah timur ini harus menjadi milik kalian dan bukan milik kami? Mendengar kata-kata mereka, Lin Bai juga memahami perang tersebut, antara wilayah utara dan wilayah timur. Perang memperebutkan sumber daya antara wilayah utara dan wilayah timur telah ada sejak zaman kuno. Selama bertahun-tahun, para prajurit wilayah utara selalu menginginkan tanah subur wilayah timur. Ini sebenarnya cukup normal, tidak ada yang mau menunggu lama di lingkungan yang dingin dan membeku di wilayah utara, di mana bahkan para prajurit pun tidak dapat bertahan hidup. Lin Bai menjawab, dendam antara wilayah utara dan wilayah timur telah berlarut-larut sejak lama, tetapi dalam beberapa tahun terakhir tampaknya belum mencapai titik di mana mereka akan saling bermusuhan. Jika kau membunuhku, aku khawatir wilayah utara dan wilayah timur akan benar-benar saling bermusuhan. Apakah wilayah utara siap untuk perang besar? Di antara ketujuh orang itu, seorang lelaki tua renta lainnya menunjukkan senyum di wajahnya yang keriput. Tuan Serigala berada di daerah yang paling makmur dan damai di wilayah timur alam iblis, jadi wajar jika dia tidak tahu apa yang terjadi di perbatasan. Tentu saja, Tuan Serigala tidak akan tahu bahwa wilayah utara kita telah berperang dengan wilayah timur di perbatasan selama bertahun-tahun ini. Perang sudah dimulai. Hanya saja sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Lelaki tua itu tertawa lagi, semua itu berkat upaya Chu untuk memblokir berita, membuat para prajurit Chu berpikir bahwa mereka masih hidup di dunia yang damai, makmur, dan sejahtera. Lin Bai juga mendengar beberapa berita tentang perang perbatasan. Berita tentang perbatasan selalu diblokir oleh negara Chu. Hanya sedikit orang yang tahu tentang 5 keluarga besar, karena begitu dipublikasikan, pasti akan terjadi keributan besar. Lin Bai juga mengetahui beberapa hal tentang perang perbatasan dari Qian Hen, putra keluarga Qian. Karena keluarga Qian menjalankan bisnis, eliksir, bisnis mereka kurang lebih terhubung dengan para prajurit perbatasan, sehingga mereka dapat menyampaikan beberapa berita. Lin Bai bertanya lagi, ada begitu banyak prajurit di kerajaan Chu, bahkan jika wilayah utara ingin mencabik-cabik mereka dari wilayah timur, mengapa mereka datang untuk membunuhku? Ketika Lin Bai mengatakan ini, raut wajah ketujuh orang di depannya tiba-tiba berubah muram, dan kemarahan yang kuat muncul di wajah mereka. Apa yang dilakukan Tuan Serigala di ibu kota kekaisaran? Apakah kita masih perlu mengingatkan Tuan Serigala untuk mengingatnya? 6237. Sesuatu yang dilakukan di ibu kota kekaisaran. Lin Bai menyipitkan matanya, seolah-olah dia teringat sesuatu lagi. Lin Bai menerima undangan dari Yang Mulia Chen Wang, dan bergegas ke ibu kota kekaisaran tanpa berhenti setelah Tian Suizong mengambil alih sebagai putra suci untuk membantu Yang Mulia Chen Wang. Beberapa waktu lalu, Lin Bai dengan cermat memikirkan apa yang dia lakukan di ibu kota kekaisaran dan kekuatan yang melawan Lin Bai. Singkatnya, sebenarnya tidak banyak kekuatan yang melawan Lin Bai di ibu kota kekaisaran, salah satunya adalah sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter, dan yang lainnya adalah para pendekar dari wilayah utara. Istana Iblis Jeoyu secara sepihak merencanakan pembunuhan putra suci dan putri suci di Mingyue Fang, tetapi tujuan sebenarnya adalah Gua Penekan Iblis Akademi Bailu. Kemudian, Lin Bai menarik keluar kepompong dan melepaskan sutranya, dan secara sepihak menghancurkan rencana Istana Iblis Jeoyu. Yang lainnya adalah para pendekar dari wilayah utara. Mereka mengadakan arena besar di ibu kota kekaisaran untuk menekan aura para pendekar dari wilayah timur. Mereka sengaja menggambarkan para prajurit dari wilayah timur sebagai lemah dan rentan, lalu menyebar mereka. Hal ini menyebabkan kegemparan di negara Chu dan mengguncang markas militer. Momentum di perbatasan pun meningkat. Kemudian, hal itu juga terjadi karena Lin Bai dan Chen Yule menyamar sebagai prajurit emas untuk mengalahkan prajurit utara di puncak kota kekaisaran dan membenarkan nama mereka di mata prajurit timur. Hal ini juga menyebabkan serangkaian rencana oleh prajurit utara, yang sepenuhnya gagal. Wajar jika para prajurit di wilayah utara membenci Lin Bai karena hal ini. Bagaimanapun, Lin Bai lah yang menghancurkan rencana mereka. Tetapi Lin Bai selalu merasa bahwa semua ini tidak cukup menjadi alasan bagi para prajurit utara untuk membunuhnya. Apakah karena alasan-alasan ini, Lin Bai mencibir 2 kali, sepertinya agak dibuat-buat. Di antara 7 orang itu, pria yang menjadi pemimpin, wajahnya sedikit muram, ia berbicara perlahan, dengan suara suram dan serak, ini hanyalah alasan. Alasan sebenarnya mengapa kami memutuskan untuk menyingkirkan Tuan Serigala adalah Perdana Menteri tertinggi.
Benar saja, Lin Bai tersenyum kecut dari lubuk hatinya. Dia sudah tahu bahwa mengungkap Sang Maha Pencipta akan membawa keuntungan besar, tetapi juga akan menimbulkan masalah besar. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Pria itu berkata dingin, kau sepintar Tuan Serigala, apakah kau tidak mengerti kebenaran sesederhana itu? Suara pria itu terus dingin, jika Tuan Serigala bersedia bergabung dengan wilayah utara. Hehe, maksudku jika, maka kita tentu saja bisa berteman. Tapi apakah Tuan Serigala bersedia? Lin Bai tidak menjawab dan tetap diam. Keheningan Tuan Serigala sudah merupakan jawaban. Pria itu mencibir, kau lahir di wilayah timur, dan sulit untuk meninggalkan tanah kelahiranmu. Jika kau ingin bergabung dengan wilayah utara, jika kau tidak memiliki cukup keuntungan, itu hanya angan-angan. Dan apa yang bisa kami berikan kepada Tuan Serigala di wilayah utara, wilayah timur dapat memberikannya kepada Tuan Serigala 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau bahkan lebih. Sastra Senbing, sebanyak yang diinginkan Tuan Serigala, Dong Yu dapat memberikan sebanyak yang diinginkannya. Status yang indah, Dong Yu dapat memberikannya kepadamu. Jadi kami tidak lagi mengharapkan Tuan Serigala untuk bergabung dengan wilayah utara. Dia menatap Lin Bai lagi, tatapannya setajam pisau, Tuan Serigala, kami membunuhmu bukan karena dendam pribadi, tetapi karena rencana strategis wilayah utara. Tidak mungkin bagi kami untuk hanya duduk dan menyaksikan calon penguasa tertinggi langit dan bumi tumbuh dengan aman dan lancar di wilayah timur dan menjadi musuh besar wilayah utara. Para pendekar di wilayah utara tahu betul bahwa jika mereka mengabaikan Lin Bai, sang ahli bela diri tertinggi, ketika Lin Bai tumbuh dewasa dan menjadi makhluk tertinggi langit dan bumi, dia pasti akan mampu menekan wilayah utara selama 10.000 tahun. Meskipun dikatakan bahwa Wanian di wilayah utara akan ditekan lagi, baik itu lama atau singkat, yang terpenting adalah setelah bertahun-tahun menumpuk, para pendekar di wilayah utara bertekad untuk menyerang wilayah timur dalam waktu dekat. Ini memalukan. Apakah karena Lin Bai wilayah utara akan menunda rencana yang telah dibuat? Anda harus tahu bahwa menyatukan suku-suku utama, klan, dan 4 sekte makmur di wilayah utara bukanlah tugas yang mudah. Apakah karena Lin Bai para tokoh kuat di wilayah utara yang akhirnya muncul secara bersatu akan terpecah lagi? Faktanya, karena kemunculan Lin Bai yang tertinggi di ibu kota kekaisaran, retakan telah muncul dalam aliansi para pendekar di wilayah utara. Banyak sekte dan keluarga yang bergabung dalam aliansi sedang mempertimbangkan apakah bijaksana untuk mengambil tindakan terhadap wilayah timur saat ini. Pilihan. Melihat aliansi akan runtuh, para pendekar utara tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Sebelum Lin Bai bangkit, sebelum ia menjadi orang kepercayaan para pendekar utara, sebelum aliansi benar-benar runtuh. Lin Bai dibunuh untuk mencegah masalah di masa depan. Setelah Lin Bai mati, rencana untuk wilayah utara dapat berjalan lancar kembali. Seperti yang dikatakan oleh 7 anggota Shenzong. Mereka ingin membunuh Lin Bai bukan karena kepentingan pribadi, tetapi karena konspirasi abadi wilayah utara. Hei, Lin Bai perlahan berdiri dari batu besar itu, dan menghela napas pelan, dengan kata-kata Jun Mo, kau akan mampu meraih gelar markis. Lin Bai mendongak ke langit, matahari masih menyilaukan, aku ingin memberi nasihat, masih terlalu terlambat untuk pergi, jika tidak akan ada lebih banyak mayat di lembah ini. Wajah ketujuh anggota Shenzong menjadi muram, dan napas mereka melonjak. Napas ketujuh pendekar tingkat tinggi Tai Daoguo itu meledak, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi. Tuan Serigala, anak panah sudah terpasang dan harus ditembakkan. Tuan Serigala, tidak ada salahnya menjadi orang biasa di kehidupan selanjutnya. Mati. Lakukan. Ketujuh anggota Lian Shenzong memblokir semua arah Lin Bai dan menghalangi semua jalur pelarian Lin Bai. Pada saat ini, mereka melancarkan serangan serentak dan menyerbu ke arah Lin Bai. Tiba-tiba, gunung-gunung di lembah bergetar, awan gelap menutupi matahari, angin kencang bertiup, dan guntur bergemuruh, seperti gulungan gambar akhir dunia. Menanggapi serangan mereka, Lin Bai juga segera melakukan serangan balik. 4 pedang terbang dengan cepat melesat keluar dari tubuhnya, dan langsung menuju ke lelaki tua di antara ketujuh orang itu, memaksanya mundur sementara. Pada saat yang sama, pedang iblis dan penggaris pengukur muncul di telapak tangannya, dan niat pedang Qian melesat ke langit, seperti seberkas cahaya yang langsung menuju ke arena adu banteng. Begitu pedang iblis menebas, cahaya pedang yang menghancurkan memaksa wanita tua lainnya mundur. Penggaris pengukur menghantam dengan kekuatan yang sangat dahsyat, memaksa seorang pemuda untuk mundur juga. Tulang iblis musim semi kuning. Lin Bai dengan cepat mengeluarkan tulang iblis musim semi kuning dari kantung penyimpanan dan menyatukannya ke dalam tubuhnya, menyebabkan kultivasinya langsung meningkat ke alam buah Dao Tai tingkat atas.
Pedang terbang, penggaris pengukur, dan pedang iblis memaksa ketiganya mundur satu demi satu, dan empat lainnya telah membunuh Lin Bai. Kekuatan metode saluran sihir dan senjata sihir mendekati Lin Bai. Lin Bai menghindar, Yao Jian dan Tian Tianru memutar pedang mereka bersamaan, mengabaikan 6 orang lainnya, dan langsung menyerang lelaki tua itu. Dia menemukan buah kesemek lunak. Hentikan dia. Pria yang menjadi pemimpin ketujuh orang itu memiliki mata yang buruk dan tiba-tiba berteriak. Lelaki tua di bawah ujung pedang Lin Bai Fei, pedang iblis, dan pedang penggaris pengukur langsung panik, dan buru-buru menggunakan tindakan defensif untuk mencoba menghalangi Lin Bai. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, dia tetap ingin mengulur waktu untuk rekan-rekannya. Tanpa diduga, pedang Lin Bai bagaikan bambu yang patah, merobek semua lapisan pertahanan di tubuhnya, dan akhirnya cahaya pedang biru yang sangat tajam menembus dahi dan kepalanya. 6238. Oh! Ujung tajam pedang menembus kepala, dan keluar dari belakang kepala lelaki tua itu. Pedang itu mengeluarkan banyak cairan merah dan putih dan memercikkannya ke seluruh tanah. Bau busuk yang menjijikkan keluar dari lubang hidungnya. Tuan Jia, melihat lelaki tua itu dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang, ekspresi keenam orang lainnya tidak hanya menunjukkan kengerian, tetapi juga kemarahan yang dahsyat. Ketujuh anggota Lian Shenzong telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Di lingkungan hidup yang kejam dan dunia yang lebih kejam di wilayah utara, tidak mudah untuk memiliki beberapa teman yang dapat dipercaya. Dan persahabatan mereka telah melewati ribuan tahun pasang surut. Meskipun lelaki tua bernama Jia Lao ini berada di peringkat terbawah di antara mereka dalam hal kekuatan, ketika Lin Bai menyerangnya, mereka berkata, Lin Bai telah menemukan buah kesemek yang lemah. Namun demikian, keenam orang lainnya masih menghormati dan menyayangi lelaki tua ini. Lelaki tua ini adalah yang tertua di antara mereka, dan sebelum keenam orang lainnya naik pangkat, dia telah menerima banyak kebaikan dan perhatian darinya. Meskipun kultivasinya bukan yang terkuat di antara sedikit orang, dia adalah yang paling dihormati. Melihat sesepuh yang dihormati itu mati di depan mereka, mata keenam orang lainnya memerah darah, dan mereka melolong ke arah Lin Bai seperti serigala. Aku akan membunuhmu. Bunuh dia dan balas dendam Tuan Jia. Dasar anjing, kau benar-benar pantas mati. Para prajurit di wilayah timur harus dibantai. Beberapa orang ini benar-benar marah, dan tanpa ragu sedikit pun, mereka datang untuk membunuh Lin Bai. Serangan keenam orang itu membuat Lin Bai merasa sangat tertekan, terutama ketika mereka saat ini sedang dalam keadaan marah. Jika dia bertarung sengit dengan mereka, bahkan jika Lin Bai bersedia membayar harga mahal untuk membunuh mereka semua, Lin Bai pasti akan terluka parah dan bahkan mati. Dan sebelum mereka menyerbu bersama, Lin Bai tampaknya sudah memperkirakan bahwa lelaki tua yang dia bunuh akan benar-benar membuat mereka marah, jadi Lin Bai sudah melakukan persiapan. Ayo, Lin Bai menyipitkan mata ke arah 6 orang itu, matanya berkedip dengan niat membunuh. Aku telah mengganggu lingkaran sihir, dan aku bisa menggunakan cara apapun yang aku mau. Kuharap aku bisa menghindari mata dan telinga negara Chu. Domain Dao menelan langit. Lin Bai dengan ringan melangkah di ruang hampa dengan satu kaki, berpusat padanya, tirai hitam menyebar dari dirinya, menyebar ke sekitarnya, dan seketika menyelimuti dalam radius 1000 meter. Tirai hitam yang menyebar dari tubuh Lin Bai seperti lubang hitam, yang dengan cepat menelan semua gunung, sungai, dan segala sesuatu di dunia dalam radius 1 kilometer. 6 orang lainnya dari Lian Shenzong menggunakan metode saluran sihir dan senjata sihir untuk membunuh mereka, dan mereka langsung ditelan oleh pemandangan gelap Lin Bai, dan jatuh ke ruang angkasa yang tak terbatas, dingin, dan gelap. Tempat apa ini? Metode apa ini? Keenam anggota Shen Shenzong yang tersedot oleh perubahan mendadak di sekitar mereka semuanya melihat sekeliling dengan kebingungan, mata mereka penuh dengan kebingungan. Tinggalkan tempat ini dulu. Setelah keenam anggota Shen Shenzong buru-buru bertukar informasi, mereka segera menggunakan teknik menghindar mereka, mencoba menerobos blokade tempat ini seperti para pendekar sebelumnya. Tetapi sejauh ini, di Domain Dao Menelan Langit, milik Lin Bai, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat melarikan diri kecuali para pendekar yang basis kultivasinya jauh lebih unggul dari Lin Bai. Tidak. Ruang di sekitarnya tampak seperti lingkaran tak berujung. Tidak peduli berapa lama kita terbang, kita sepertinya diam di tempat. Tidak ada bangunan di sekitar, tidak ada gunung, sungai, pohon. Ini seperti kehampaan. Keenam anggota Lian Shenzong saling berdekatan, dan ekspresi mereka mulai menunjukkan kepanikan. Ini adalah Domain Dao. Aku benar-benar tidak menyangka Lin Bai memiliki pencapaian yang begitu mendalam di Domain Dao. Tuan Lin telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertarung.
Jika itu dapat membantuku mengalahkan lawanku atau membuatku bertahan hidup, maka aku harus belajar keras. Di ruang gelap, suara Lin Bai bergema seperti dewa, halus dan gaib, seolah-olah berasal dari istana peri di luar dunia. Semua metode sudah habis, maka terserah padaku. Saat keenam anggota Lian Shenzong mendengar suara Lin Bai, mereka langsung menjadi gugup, dan mereka buru-buru berkomunikasi satu sama lain, semua tetap berdekatan, jangan pergi. Jangan berpencar, kalian akan mati jika berpencar. Jangan meremehkan musuh, kita berenam bekerja sama, bahkan jika dia ingin membunuh kita, itu tidak akan semudah itu. Keenam anggota Lian Shenzong memang teman yang telah saling mengenal selama ribuan tahun, dan pemahaman diam-diam di antara mereka sungguh tak tertandingi. Dalam lingkungan yang kacau, aneh, dan membingungkan seperti itu, mereka hampir membuat rencana hanya dalam beberapa kata. Rencananya bagus, tapi sayang sekali, ini adalah domain Daoku. Suara Lin Bai terdengar merdu, domain Daoku, tentu saja aku akan menjadi penguasanya. Sebarkan. Dengan perintah Lin Bai, keenam anggota Shen Shenzong yang berdekatan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ketika mereka melihat sekeliling lagi, mereka mendapati bahwa keenam orang yang tadi berdiri saling membelakangi telah menghilang saat itu juga. Saudara Cejing, di mana kau? Kakak Wei Zuo, bisakah kau mendengar transmisi suaraku? Keenam anggota Shen Shenzong segera menggunakan teknik rahasia mereka untuk menghubungi rekan-rekan mereka yang lain. Namun di ruang gelap, yang menjawab bukanlah suara rekan-rekan mereka yang familiar, melainkan suara dingin Lin Bai. Berhenti menggonggong, mereka tidak bisa mendengarmu. Sosok Lin Bai muncul begitu saja di depan wanita cantik dari Sekte Shenzhen. Tatapan angkuh wanita itu lenyap seketika. Melihat Lin Bai yang muncul 100 meter jauhnya di depannya, matanya penuh ketakutan dan kepanikan. Lin Bai. Wanita itu menatap Lin Bai dengan mata merah darah, dia tampak seperti serigala betina yang anaknya telah dirampas, dan dia penuh kebencian terhadap Lin Bai. Lepaskan kami dengan cepat, atau aku akan membunuhmu. Wanita itu meraung marah. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Mata Lin Bai menciut, dan domain Dao penelan langit telah dimulai, jadi hanya ada dua kemungkinan, Lin Bai membunuh semua orang di domain Dao, atau orang-orang di domain Dao membunuh semua orang. Lin Bai. Domain Dao penelan langit adalah kekuatan magis misterius yang diciptakan oleh Lin Bai dengan menggunakan kekuatan klan penelan langit. Begitu teknik ini terungkap, Lin Bai tidak akan lagi bisa menyembunyikan identitasnya sebagai anggota klan penelan langit. Oleh karena itu, hanya ada dua kemungkinan hasil bagi mereka yang memasuki domain Dao, Lin Bai membunuh mereka, atau mereka membunuh Lin Bai. Guntur musim semi bergerak, semua makhluk hidup. Guntur musim semi. Suara Lin Bai yang dingin dan agung bergema di ruang gelap, dan wanita di depannya ketakutan. Kaca, tiba-tiba guntur bergemuruh di udara, dan wanita itu mendongak, tetapi masih gelap dan tidak ada guntur. Tidak, aku melihatnya. Mata wanita itu ketakutan, gunturnya hitam. Wanita itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, dan pada saat itu, guntur hitam yang sangat serasi dengan lingkungan sekitarnya jatuh dari langit dan mendarat di atas kepalanya. Sebuah sapu tangan di tubuh wanita itu terbang ke atas dan berubah menjadi tirai cahaya di atas kepalanya, melindungi tubuh wanita itu. Namun saat guntur hitam itu menyambar, sapu tangan itu langsung hancur berkeping-keping, dan wanita itu dipukuli hingga muntah darah, lalu terhuyung mundur, matanya penuh kengerian dan penyesalan. 6239. Senjata sihir untuk perlindungan. Wanita itu melarikan diri dengan mengandalkan senjata sihir untuk perlindungan, tetapi dia juga dihantam oleh petir Lin Bai hingga muntah darah dan terhuyung mundur. Melihat senjata sihir perlindungannya hancur, sebelum terlambat untuk merasa patah hati, dia melihat Lin Bai menari-nari dengan petir gelap untuk menyerangnya lagi. Di ruang gelap, tidak ada perbedaan antara ruang tinggi dan rendah, tetapi wanita itu dapat dengan jelas melihat Lin Bai seolah berdiri di atas awan, dengan ribuan petir di belakangnya. Dia melihat Lin Bai mengepalkan jari pedangnya dan menekannya dengan kuat ke arah wanita itu. Petir yang bergemuruh di ruang gelap tampaknya telah menemukan targetnya, dan semuanya berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan dan menebas ke arah wanita itu. Tidak, wanita itu berteriak ketakutan di matanya, dan pada saat yang sama dia melemparkan semua senjata sihir pertahanan di dalam tas penyimpanannya, tetapi tidak mengherankan bahwa di bawah petir hitam Lin Bai, senjata sihir pertahanan ini lenyap seketika. Kakak senior Cejing, selamatkan aku. Dalam keputusasaan, wanita itu hanya bisa menggenggam erat token transmisi suara di tangannya, dan mengeluarkan seruan minta tolong terakhir pada token tersebut. Saat seruannya keluar, petir hitam juga menyusulnya.
Di bawah gempuran petir dan hujan pedang yang dahsyat, tubuhnya seketika berubah menjadi buih darah, dan dimurnikan serta dilebur oleh kekuatan penghancur di domain Dao penelan langit. Satu masalah terpecahkan. Lin Bai mengangkat tangannya dan mencakar, mengambil tas penyimpanan wanita itu, lalu berbalik dan terbang pergi, menghilang ke kedalaman kegelapan. Di ruang gelap, 5 anggota Shen Shenzong lainnya dengan hati-hati menjelajahi setiap inci ruang di sini, tetapi hasilnya secara tak terduga konsisten. Di ruang ini, tidak ada arah atas, bawah, kiri, atau kanan, tidak ada konsep waktu dan ruang, dan tidak ada kemungkinan adanya makhluk hidup. Lingkungannya gelap, seperti ruang hampa kecil. Mereka mencoba terbang ke depan, tetapi mereka tetap di tempat. Sementara mereka mencari cara untuk menembus domain Dao, mereka menggunakan semua cara mereka untuk menghubungi dan menemukan rekan-rekan mereka. Kakak Cejing, tolong aku. Di ruang gelap itu, terdengar teriakan minta tolong yang melengking dan putus asa. Teriakan minta tolong wanita yang melengking itu bergema di ruang aneh ini, membuat bulu kuduk merinding. Siapapun pemuda yang menjadi pemimpin di antara 7 anggota Sekte Shenzong adalah pemimpin mereka, bernama Cejing. Ketika mendengar suara itu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat sekeliling, dan berteriak keras, Adik Yuner, di mana kau? Di neraka. Orang yang menjawabnya di ruang gelap itu bukanlah adik perempuan yang dikenalnya dari klan yang sama dengannya, melainkan suara seorang pria yang dingin dan kejam. Saat mendengar suara itu, bulu kuduk Cejing berdiri, dan dia menatap ke depan dengan saksama. Lin Bai perlahan jatuh dari tempat tinggi di ruang gelap, muncul 100 meter jauhnya darinya. Lin Bai, apa yang kau lakukan padanya? Saat Cejing melihat Lin Bai, dia langsung meraung dan menanyakan kabar tentang adik perempuannya. Lin Bai menyeringai, mungkin dia sudah hampir sampai di jembatan Naihe sekarang. Wajah Cejing menunjukkan kesedihan, dan matanya merah padam, seolah air mata menggenang di matanya. Baik lelaki tua yang baru saja meninggal atau wanita yang meninggal sekarang, bagi Cejing, mereka semua adalah saudara-saudaranya. Lingkungan di wilayah utara sangat keras, dan hati manusia bahkan lebih sulit diprediksi. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menemukan beberapa teman yang dapat dipercaya di dunia yang sangat keras itu. Melihat saudara-saudaranya, kerabat tercinta, dan teman-temannya meninggal satu persatu di depannya, Cejing dipenuhi amarah. Melihat ekspresi marah Cejing, suara Lin Bai terdengar tenang, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Lin Bai, kami juga memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jika begitu, pergilah ke neraka. Jia tua, Yuner, berjalanlah pelan-pelan di jalan Huangquan, aku akan mengirimnya turun untuk menemanimu. Cejing meraung, dan seluruh tubuhnya bangkit dari tanah di ruang gelap, dan kekuatan dahsyat meledak darinya. Harus kukatakan, Cejing layak menjadi pemimpin di antara ketujuh orang itu, dan dia seharusnya nomor 1 di antara ketujuh orang itu dalam hal kultivasi dan kekuatan. Setidaknya Lin Bai tidak merasakan kekuatan Cejing pada pria dan wanita tua itu. Kekuatan Cejing meledak, seperti gunung berapi meletus, seperti langit runtuh, seperti akhir dunia, dengan setiap pukulan dan telapak tangan ada serangan yang akan menghancurkan dunia. Bahkan di tengah amarahnya, Tuntian Daoyu tampak tak mampu melawan. Di ruang gelap di sekitar mereka berdua yang bertarung, retakan muncul, seolah-olah mereka akan terkoyak kapan saja. Gemuruh, sebuah pukulan menghantam, dan dentuman soniknya memekakkan telinga. Kekuatan supranatural tinju yang ditampilkan oleh Cejing hampir sempurna sesuai dengan gaya para pendekar wilayah utara, penuh dengan kebrutalan, primitif, kasar, dan buas yang menjadi ciri khas wilayah utara. 4 pedang terbang muncul di depan Lin Bai dan membentuk formasi pedang. Meskipun pukulan itu diblokir, Lin Bai juga terpental sejauh 100 meter. Guntur musim semi bergerak, semua makhluk hidup. Guntur musim semi. Serangkaian guntur gelap kembali menggelegar, menghantam lokasi mobil tersebut. Meskipun kekuatan Thunder sangat dominan, menyebabkan Cejing dipenuhi luka, namun itu tidak menghentikan langkahnya. Dengan kekuatan Thunder di punggungnya, dia menyerbu ke arah Lin Bai. Satu pukulan lagi, mengguncang ruang hampa. Lin Bai terpental lagi. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai ditekan oleh pendekar dari alam yang sama di dalam domain Dao. Xia Ruhuo, matahari terbenam seperti darah. Matahari terbenam. Kekuatan melahap di domain Dao terkondensasi, dan sebuah lingkaran matahari hitam yang membakar dan menyatu sempurna dengan lingkungan ruang angkasa di sekitarnya terkondensasi di atas adegan mobil. Lingkaran matahari hitam yang membakar ini memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan,
seperti suhu tinggi yang dominan dan langsung, yang membuat ruang angkasa di sekitarnya mulai terdistorsi. Matahari terbenam jatuh dan meledak dengan suara keras. Jing memuntahkan seteguk darah, mundur dengan pucat, dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Setelah matahari terbenam meledak, ia berubah menjadi kekuatan yang akan menghancurkan dunia dan menerjang keluar, melukai Jing dengan parah lagi, membuatnya muntah darah, dan terus mundur. Angin musim gugur bertiup, embun beku yang dingin mengubur bunga. Bunga pemakaman. Melihat adegan mobil itu terluka parah, Lin Bai memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Kelopak hitam melayang di ruang gelap dan terbang menuju adegan mobil. Ketika tiba di depannya, mereka tiba-tiba berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan. Kelopak gelap di ruang gelap berubah menjadi bilah gelap, dan Jing membuka mata sihirnya untuk melihat jalur Lin Bai dengan jelas. Tetapi di ruang gelap, selain mendengar suara angin yang berhembus kencang, dia tidak bisa lagi melihat apapun. Baru setelah merasakan sakit menusuk di pipinya, dia menyadari bahwa sebuah kelopak menembus pertahanannya dan terlepas dari pipinya, darah menyembur keluar, mewarnai sisi kiri wajahnya menjadi merah. Wajah Jing berubah drastis, dan dia berkata dengan buruk, berbalik dan melesat pergi ke kejauhan. Saat Jing melarikan diri karena malu, Lin Bai berbisik dari tanah dalam kegelapan, salju turun. Musim dingin telah tiba. Kepingan salju hitam jatuh perlahan di atas Jing yang sedang melarikan diri, dan wajah Jing memucat, seolah-olah dia telah tersedot oleh kekuatan misterius. Dia merasa darah di tubuhnya terus mengalir dari lukanya, diserap oleh ruang aneh ini, dan merasa kekuatan spiritualnya menghilang dan tersedot. Menelan kekuatan. Klan menelan langit. Jing akhirnya sadar pada saat ini, dan pengantar tentang klan menelan langit dalam kitab-kitab klasik muncul di benaknya. 6240. Jing melarikan diri dengan malu setelah dipukuli oleh Lin Bai. Melarikan diri. Kemana dia bisa melarikan diri? Ruang ini tak dapat ditembus, dan Jing berusaha sekuat tenaga untuk merobek celah dan pergi. Melarikan diri saat ini hanyalah perjuangan terakhir mangsa sebelum mati. Sial. Saat Jing melarikan diri di ruang gelap ini menggunakan kemampuan tubuhnya, dia menoleh ke belakang dan mendapati Lin Bai mengejarnya dan membunuhnya seperti hantu. Seandainya aku memiliki senjata ilahi Tai. Jing merasa sedikit tak berdaya. Jika dia memiliki senjata ilahi Tai di tangannya, dia akan mampu merobek ruang ini dengan kultivasinya saat ini dan kekuatan senjata ilahi. Melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa semua ini sia-sia. Lingkungan hidup para pendekar di wilayah utara sangat kejam, dan tidak banyak sumber daya kultivasi, dan bahkan lebih sedikit lagi senjata ilahi Tai. Mungkin Anda dapat melihat senjata ilahi Tai di tangan putra suci Lian Shenzong, tetapi ketujuh dari mereka semuanya tidak memilikinya. Jing terluka parah dan melarikan diri dengan cepat di ruang gelap. Saat ini, belum diketahui apakah ketujuh orang itu menggunakan teknik rahasia untuk merasakan posisi satu sama lain, atau hanya bertemu secara kebetulan, dan seorang pemuda muncul di depan Jing. Kakak Jing. Ketika pemuda itu melihat Jing, wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan, dan dia terbang dengan tergesa-gesa. Adik Bao Yun. Dia sangat senang melihat Jing, dan Jing bahkan lebih bersemangat ketika melihatnya. Mereka berdua mungkin bisa melawan Lin Bai bersama-sama. Seorang pemuda bernama Bao Yun melihat Jing dipenuhi luka, dan segera berseru, "Kakak Jing, mengapa kau begitu berantakan?" Tepat ketika Jing ingin menjelaskan situasinya, kepingan salju hitam melayang tenang dalam kegelapan, itu Lin Bai, dia sedang mengejar. "Kakak Jing, apakah kau terluka seperti ini oleh Lin Bai?" Bao Yun bertanya dengan terkejut, "Aku mendengar teriakan barusan, sepertinya itu suara kakak Yuner." Kakak Yuner, dia. Bao Yun ragu-ragu untuk berbicara, dia sudah menduga bahwa kakak Yuner mungkin dalam kesulitan, tetapi dia tidak ingin percaya bahwa kerabat dan teman-temannya yang tercinta meninggal begitu saja. "Berhenti bicara omong kosong, singkirkan Lin Bai dulu, kalau tidak kita semua akan terjebak di sini sampai mati." Jing tidak punya waktu untuk bersedih, dan segera berkata, "Ruang di tempat ini tidak dapat ditembus, dan aku tidak bisa keluar dari jebakan ini dengan mencoba segala cara. Saat ini, sepertinya aku hanya bisa membunuh Lin Bai. Bai, mungkin kita bisa meninggalkan tempat ini." Dengan wajah muram, Bao Yun mengangguk sedikit, menyatakan persetujuannya dengan Jing. Si kata A. Bersamaan dengan butiran salju hitam, sosok Lin Bai muncul di hadapan keduanya. Ketika kedua pihak bertemu, tidak ada kata kedua, dan mereka saling memandang dengan penuh kebencian. "Adik Bao Yun, aku terluka dan kekuatanku melemah. Kau akan bertanggung jawab atas konfrontasi langsung di tempat ini." Jing berbisik kepada Bao Yun, "Kau tahan dia,
dan aku akan mencari kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Baik, Bao Yun mengangguk dan setuju, lalu segera melangkah 2 langkah ke depan, menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Bai, maukah kau berlutut dan mati sendiri, atau akankah aku memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri? Apakah kau punya kemampuan untuk membunuhku? Lin Bai mencibir, berani berbicara seperti itu kepadaku di wilayahku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Gabungan kekuatan kita berdua sudah cukup untuk membunuhmu. Bao Yun berkata pada dirinya sendiri, menambah kepercayaan diri. Aku telah mengatur agar kalian berdua bertemu. Jika tidak, selama aku mau, kalian tidak akan pernah bertemu lagi di wilayahku. Lin Bai mendengus dingin. Berhenti bicara omong kosong dengannya, lakukan. Jing berkata kepada Bao Yun dengan suara rendah, dan pada saat yang sama, cahaya hitam terbang keluar dari lengan bajunya yang panjang, menyerang wajah Lin Bai. Bao Yun memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan metode saluran sihir untuk membunuh Lin Bai. Saat cahaya hitam itu tiba di depan Lin Bai, terjadi getaran di ruang angkasa, dan cahaya hitam itu mendarat tepat di depan Lin Bai. Ini adalah pedang hitam unik, dan benda-benda lainnya dilapisi dengan zat yang sangat beracun, yang menyatu dengan ruang sekitarnya dan sangat sulit ditemukan. Untungnya, ruang ini berada di bawah kendali Lin Bai, dan Lin Bai dapat dengan mudah menemukan apapun di ruang angkasa. Mati. Belati cahaya hitam itu menarik perhatian Lin Bai, Bao Yun memanfaatkan kelengahan Lin Bai untuk membunuhnya, dan meninju kepala Lin Bai dengan ganas. Kaca, sebuah petir hitam melesat melintasi langit, mengenai dada Bao Yun, membuat Bao Yun terlempar, dan mendarat di samping Jing dengan malu. Puff! Bao Yun memuntahkan seteguk darah, dadanya hangus hitam. Adik Bao Yun, apakah kau baik-baik saja? Jing hendak menopang Bao Yun, dan berkata dengan cemas, ada guntur yang sangat aneh di ruang ini, dan ada juga matahari hitam bulat, kelopak bunga, kepingan salju. Dan di antara kekuatan-kekuatan ini, ada kekuatan pemangsa yang sangat dahsyat. Dia adalah anggota klan Tun Tian. Wajah Bao Yun pucat pasi, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, sial, aku hampir terbalik di selokan karena tidak memperhatikan. Kakak senior Jing, saya khawatir kita berdua tidak akan mampu menandinginya. Kita harus segera mencari orang lain. Kita mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup bersama. Mendengar ini, raut wajah Jing tiba-tiba berubah muram, dan dia segera mengangguk setuju. Kau benar, kekuatan Lin Bai jauh melampaui kita. Jika kau ingin pergi, aku akan menghentikannya. Kata Bao Yun, kakak Jing, jika aku pergi, kau pasti akan mati. Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, adikku, jika tidak, kita tidak akan bisa pergi. Wajah Bao Yun menunjukkan kesedihan dan kemarahan, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jing berteriak, adikku Bao Yun, jangan ragu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Mata Bao Yun memerah, dan dia tidak tahan, jadi dia menatap Lin Bai dengan tatapan tajam, Lin Bai, aku akan bersamamu selamanya dalam menyempurnakan Shenzong. Setelah selesai berbicara, Bao Yun berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi pada saat ini, telapak tangan menusuk tubuhnya dari belakang dan mencuat dari depan dadanya. Bao Yun menunduk tak percaya, hanya untuk menemukan bahwa telapak tangannya memegang jantung yang berdetak. Itu jantungnya. Bao Yun memutar kepalanya dengan kaku, menoleh ke belakang, orang yang melakukan serangan itu sebenarnya adalah Jing yang tadi terus mengatakan bahwa dia ingin menghentikan Lin Bai untuknya. Kakak Jing, kenapa? Pada saat kematian Bao Yun, dia tidak ingin percaya bahwa dia tidak mati di tangan Lin Bai, tetapi mati karena serangan mendadak Jing. Jing menghancurkan hatinya, dan berkata dengan suara dingin, adik Bao Yun, jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan selamat. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu setelah aku melarikan diri. Wajah Bao Yun berubah, dan matanya penuh amarah, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tubuhnya melunak, dan dia masih kehilangan akal sehatnya. Sungguh perpisahan yang mengharukan, saudaraku. Lin Bai menyaksikan adegan ini dari kejauhan, aku penasaran apa tujuanmu melakukan ini. Jing tampak sedikit kesakitan, memegang tubuh Bao Yun di tangannya, dan menatap Lin Bai dengan marah, Lin Bai, kau memaksa kami untuk bertarung satu sama lain, aku tidak akan mudah memaafkanmu.